Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Herawati dari Prodi Manajemen dengan NIM 2115071. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Akselerasi Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Eko Sugandi. Video pemaparan ini tentang Big Data Analytics dan Internet of Things. Apa itu revolusi industri 4.0? Sebenarnya tidak ada definisi yang standar. Jadi industri 4.0 ini hanya sebuah fase. Tapi beberapa ahli menyatakan industri 4.0 ini suatu pendekatan untuk mengontrol proses produksi dengan menyediakan proses sinkronisasi secara real time dan penyesuaian produksi. Tujuan dari industri 4.0 yaitu 1. Mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu ini untuk memperpendek siklus inovasi, produk yang lebih kompleks dan volume data yang besar. Meningkatkan fleksibilitas. Meningkatkan fleksibilitas ini mampu menghadapi pasar yang tidak stabil, produktivitas yang tinggi, dan meningkatkan efisien. Yang ketiga yakni menghemat energi sumber daya. Revolusi industri 1.0 memperkenalkan mesin produksi mekanis yang didukung dari uap dan air. Industri 2.0 memperkenalkan jalur produksi massal yang didukung oleh energi listrik. Industri 3.0 penggunaan elektronik lebih lanjut dalam produksi otonom. Industri 4.0 yakni berdasarkan cyber dan physical system. Nah, cyber physical system ini merupakan sebuah sistem kolaborasi antar elemen-elemen komputansi yang mengendalikan entitas fisik. Selanjutnya yakni Big Data. Apa itu Big Data? Definisi Big Data adalah data yang skala. Keragaman memerlukan arsitektur untuk mengelola dan mengekstrak pengetahuan yang tersembunyi. Dan apa sih yang membuat Big Data itu bisa menjadi lebih besar? Jawabannya adalah diri kita sendiri, karena hanya kita yang bisa membuat Big Data itu lebih besar. Big Data mencakup keseluruhan, yakni kita bisa memproses menggunakan Big Data, contohnya mengumpulkan data cuaca, bisa ambil juga lewat media sosial. Real time fast data adalah kemajuan dan inovasi tidak lagi terhalang oleh kemajuan untuk mengumpulkan data. Namun, inovasi ditemukan dengan kemampuan untuk mengelola pengetahuan dari data yang dikumpulkan secara tepat waktu. Big Data teknologi, fast data, big analytics, dan deep insight. Mengapa sih Big Data itu penting? Menurut perusahaan, karena meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang menggunakan data untuk mendorong bisnis mereka berkinerja lebih baik, ini akan meningkatkan pendapatan dari perusahaan tersebut. Perusahaan dari semua industri menggunakan Big Data Analytics untuk meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, dan meningkatkan produktivitas. Membangun sistem Big Data Analisis, kita harus mempersiapkan 4, yaitu 1. Arsitektur, 2. Hardware, 3. Fungsi, dan 4. Proses. Selanjutnya ada arsitektur Internet of Things. Internet of Things adalah konsep di mana sebuah objek physical device mempunyai kemampuan untuk mentransfer data digital melalui jaringan internet. Things merupakan objek fisik yang biasanya dilengkapi sensor yang akan menangkap data dari lingkungan fisik serta aktuator yang melakukan aksi tertentu berdasarkan data fisik. Sensor sendiri adalah sebuah device yang mengkonversi parameter fisik menjadi sinyal elektronik. Contohnya adalah sensor suhu, kamera, mikrofon, ataupun bau, dan lain-lain. Sedangkan aktuator adalah elektronik menjadi output fisik. Contohnya seperti LED, motor controller, dan water system. Gateway. Lalu ada yang namanya gateway yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas dan juga sebagai pemrosesan awal sebelum dikirim ke cloud.
Contohnya yang pertama yaitu filtering yang berfungsi untuk mengambil data-data yang menurutnya penting saja, dan juga aggregation untuk berfungsi untuk menggabungkan data menjadi rata-rata. Ini berfungsi sebagai proses untuk mempercepat penyampaian dan menghemat gateway. Ada 3 faktor pendukung dalam jalannya LOT. Device management. 1. Kita harus bisa melakukan device identification. Harus memastikan setiap device yang kita pasang bisa kita identifikasi dari segi keasliannya, pengalaman, dan fisiknya. Kita harus melakukan configuration and control agar device ini sesuai dengan kebutuhan IoT di lapangan. Monitoring and diagnosis untuk memastikan device berjalan dengan lancar dan mengurangi kerusakan. Software update untuk memperbarui fungsionalitas jika ada update. Selanjutnya ada user management, user identification, user prevalence, user log and recording. Dan yang terakhir ada security monitoring. Sangat erat kaitannya dengan security. Apabila celah ini dimanfaatkan oleh hacker, ini sangatlah berbahaya. Sekian video pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.